Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dalam bulan puasa ini ya, pada lancar-lancar puasanya ya, dimudahkan rezekinya ya. Dan yang disehatkan, yang sakit ya, disembuhkan ya. Yang kena musibah semoga Allah cepat mengangkat dari segala musibahnya ya, diganti dengan kebaikan ya. Dikasih keikhlasan, kesabaran ya dalam bulan puasa ini ya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hanya kepada Allah lah kita meminta pertolongan, berserah diri ya. Kalau kita punya masalah, mau besar mau kecil ya, kembalikan kepadanya ya. Karena yang akan menyelesaikan masalah kita hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Kalau kita pikirkan akan menjadi stres. Untuk itu Bunda kan kemarin usaha yang bikin sukses Bunda, gimana Bunda bisa sukses usaha-usaha Bunda ya. Kemarin kan Bunda baru menceritakan dari awal tuh Bunda kursus salon, minyak rias pengantin, belum mencapai ke terakhir menjahit. Padahal Bunda sebelum salon, sebelum jahit ya, belajar awal-awal udah belajar jahit dulu dari SMP kelas 2 ya. Jadi dari SMP aja Bunda udah persiapan ilmu. Jadi yang membuat kita sukses itu punya ilmu. Dengan ilmu dan kita ikhtiar, alhamdulillah menjadi sukses ya. Nah, kemarin kan Bunda menceritakan salon, alhamdulillah ya, maju sampai ke balik ini semua. Terakhir ini Bunda sambungan dari kemarin tuh belum menceritakan nih jahit menjahit. Karena Bunda selama itu Bunda pending jahit menjahit ya, pas pindah nggak diceritakan Bunda ya, karena kan satu-satu. Pas lagi Bunda kebeli rumah yang di kaca piring sambil buka salon sedikit-sedikit, mulai buka jahitan tuh Bunda sesudah berapa tahun ya, sesudah menikah, sesudah punya anak 3, baru sudah beli rumah yang di kaca piring belakang Persib, Bunda baru memberanikan diri terima jahitan ya. Aduh gatel mata, ada yang masuk. Baru memberanikan diri menerima jahitan, karena nggak segampang itu kalau kita asal bisa menerima jahitan itu. Kita itu dalam mau menerima jahitan itu harus banyak dulu praktek. Jadi kalau banyak praktek kan kita udah tahu, jangan sampai menerima jahitan praktek yang dijahit nanti nggak enak, banyak yang komplain. Nah kita Bunda kan praktek baju ini nih Bunda, ini baju sekarang mana Bunda lihat. Bunda kalau bikin dari kaos tuh nggak pakai sleting ya, lihat tuh, lihat. Meskipun nunggu Mbak Genot, lihat pasang lengan ya, nggak segaris maju satu kali. Jadi pas diangkat tuh nggak ke bawah kan kalau ngepas gini. Nah jadi pengalaman Bunda jahit, saudara, teman-teman, nah udah gimana, nggak ada masalah baru terima jahitan. Langsung ke pegawai bank Bunda dulu terima jahitan ya. Yang pegawai bank kan dia tiap hari harus ganti baju, kadang blazer. Jadi Bunda dulu karena kursusnya dasar terampil mahir, jadi dan pengalaman saya itu bikin blazer, bikin ini. Jadi pas dipraktekan kebaya, ada yang jahit kebaya, ada yang blazer, karena yang kantoran depan rumah jahitnya selalu blazer. Alhamdulillah teman-temannya saling ini ya, dari teman-temannya. Nah kesininya Bunda bikin baju, karena di Bunda salon di sana kaca piring suka menyewakan. Jadi kita itu mencari kesempatan Bunda salon ini tiap ada yang nikah, ada yang suka nanyain baju. Kalau di sana kan 17 Agustusan karena suami megang mau di RW, kan suka ada
Agustusan anak-anak suka nyari sewa baju, persiapan kita bikin baju anak-anak ya. Alhamdulillah dari baju anak muda, anak-anak kecil, Bunda komplit ya, disewakan. Lama-lama kan ngerias pengantin, bikin kebaya pengantin, jadi kita nggak usah jahit. Seenggaknya kalau bisa sendiri nggak usah jahit ke orang lain. Berkembang. Nah terakhir Bunda kesini pindah ke Elang, alhamdulillah jahitan tuh tambah berkembang, banyak yang mau jahit, cuman Bunda pengen nggak terima jahitan sesudah pindah ke sini. Kenapa Bunda? Karena kan Bunda capek ya, uangnya sedikit, dari jahitan-jahitan itu kan dulu masih murah ya. Nah kan kalau ke sini Bunda ngerias pengantin, belajar kebaya. Nah makanya dalam bisnis itu kita lihat yang mana yang jadi gede duitnya, kita pelajari. Nah Bunda mempelajari kebaya dan goni. Ini ada sisa goni. Ini sisa goni yang Bunda sewakan dan jual. Ini biasa model gini kan suka dipakai gon, ini baju muslim ya. Kebetulan waktu itu si pengantin itu lagi musim yang ekor, lama tuh musimnya Bunda sampai tiap pengantin. Jadi sisinya Bunda gini, ngerias pengantin, menyewakan baju ke pengantin, kebaya pengantin. Alhamdulillah usaha tambah maju ya, karena kalau si pengantin itu berani sewa ngejuta, Bunda minimum disewakan 1 juta, jadi ngeriasnya 5 juta. Dulu Bunda sampai minimum 5 juta ngerias. Sama kadang-kadang dengan baju laki baru dengan perempuan 7 juta, 6 juta. Alhamdulillah tahunan-tahunan kemarin, malah sekarang jadi turun tuh anak ngerias tuh 5 juta tuh susah katanya. Karena dalam pandemi, kalau zaman Bunda nyewa ngerias 5 juta. Ini Bunda aku mau sekalian baru bajunya boleh, kalau akad masuk bonus ya. Kalau untuk resepsi harus nambah lagi kamu 1 juta. Aku pengen baru dengan laki-lakinya jadi 2 juta, jadi 7 juta dengan sewa. Alhamdulillah banyak yang mau ya. Jadi tambah sini, tambah dengan ilmu, kesuksesan kita raih ya. Nah tapi dalam kita menjalankan usaha itu jangan lupa yang sebelumnya Bunda ya, nabung. Dengan nabung kita kalau pengen lagi musim ini rias pengantin, Bunda punya tabungan beli ini. Jadi nggak ketinggalan dalam mode ya Bunda ya, rias pengantin Sunda siger ini. Model baju juga kita, Bunda dulu suka beli majalah apa ya, perkawinan. Kalau zaman dulu lihat majalah yang anak Avanti ya, itunya modelnya kan bagus-bagus ya, kebaya tuh. Lagi model ekor, Bunda sudah duluan bikin ekor sampai 3 kali pakai. Nih jadi jangan takut ya kalau yang sudah penjahit ingin berkembang, memperdalam kebaya, sambil jahit aja kebaya, simpen, nanti lama-lama kan orang yang nikah, ini bagus sewa, sambil jahit menyewakan. Kalau bisa sambil kursus make up, jadi bisa make upnya ya, salon ya, lama-lama Bunda juga kan. Kalau Bunda kan depending dulu, ini jahit baru pas kita booming jadi perias, banyak yang sewa, dikeluarin nih. Tuh. Sekarang aja Bunda masih bikin ini, nanti siapa tahu nanti Bunda akan dijual atau ada yang menyewakan, karena ini bisa sampai 1 juta dulu Bunda nyewain akad ya. Tuh lihat, sekarang Bunda lagi bikin baju akad. Ini bisa disewa 1 juta nih, pada berani orang. Tuh. Jadi ayo kalau yang penjahit ingin sukses itu ya, segala bisa menjahit. Perdalam kebaya pengantin, karena sambil kita terima jahitan,
Bunda kan dulu umum terima jahit lama-lama, aduh capek, uangnya sedikit. Bunda nih, otak Bunda tuh duit aja zaman dulu ya. Oh ini uangnya sedikit. Pertama kan buka salon Bunda laku. Terima aja. Kalau awal mada masih kita butuh duit. Kalau lama-lama kan kita jadi komersil nih otak duitnya. Pas pindah ke sini, tambah maju. Usaha Bunda promosi. Nah, dalam usaha itu perlu promosi. Kalau sekarang kan gampang, ada grup ya. Kita ini di Facebook, di Instagram. Kalau Bunda dulu promosinya di pikiran rakyat. Kalau sekarang udah terlambat Bunda. Paling sekarang mah promosi YouTube Bunda ya, karena kan sudah pensiun sekarang. Ini kan model-model Bunda yang diajarkan untuk YouTube ya, yang Bunda jadi Bunda mengajarkan baju itu, baju Bunda sendiri ngalamin cara jahitnya apanya. Jadi bukan model orang lain, pengalaman sendiri dituangkan di YouTube, kursus nyata dituangkan di YouTube. Di YouTube ini udah ada make up ya, make up, hayo buka untuk hari raya ya. Karena waktu awal Bunda ini sudah dimasukin di sini potong rambut sendiri ada. Kalau karena kemarin pandemi Bunda masukin cara potong sendiri, potong ini ya nanti. Untuk anak ada ya. Jadi awal-awal dari kesuksesan itu kita itu punya ilmu, ikhtiar, banyak promosi. Nah, Bunda ini boomingnya sesudah kalau kan awal-awal kita jadi hidup dalam bisnis tuh nggak down. Jadi pengalaman bisa maju gimana ya, pindah ke sini, orang lain teman kok ada aja, promosi dia di Bunda sebulan 2 kali promosi di pikirannya. Kalau sekarang kita bisa promosi di Instagram, Facebook, di grup. Gunanya grup tuh kita keluarin hashtag, nanti ada yang lihat ya. Bunda dalam rias pengantin, aku pengen model ini, tapi berani lagi si pengantin itu nyewa 1 juta. Tapi coba kalau kita terima jahitan, ada yang berani enggak jahit kebaya 1 juta. Kalau yang pengantin itu enggak mikir, yang penting dia bagus modelnya. Kan kita juga kan pakai payet-payet yang ini. Ya berani 1 juta dulu. 5 tahun yang lalu Bunda kan masih 5 tahun yang lalu masih ngerias pengantin kesininya, diterusin sama anak yang Hani ya, yang paling gede di anakku di Sirna Rasa. Pangersa Abah Awas ya, mantunya Pangersa Abah Awas. Sekarang dia buka wedding organizer, ngerias pengantin ya. Jadi untuk daerah Ciamis untuk daerah Ciamis, Tasik, Bandung juga, anakku Mai Hani ya, dia masih merias pengantin bagus dia, karena dia selalu ikutan make up artis ya. Dia di Bandung itu sudah dikenal oleh suka make up untuk photoshoot ya, karena sekarang pindah mengikuti suaminya di sana juga, alhamdulillah ya. Jadi Bunda ini jadi mulai terima usaha sukses itu pertamanya dari mulai kursus dari SMP. Bunda pending dulu lihat situasi, baru pas buka salon di Kaca Piring sudah mulai kecil-kecil Bunda terima jahitan untuk pegawai bank umum dulu. Karena nah kalau kita ingin menjahit itu jangan tanggung, ikutan kursus. Karena dalam kursus nyata itu ada cara pola wanita. Karena aku perhatikan di grup ya, yang otodidak nggak tahu pola wanita. Gak apa-apa otodidak, tapi harus mempelajari pola wanita dan pria. Karena banyak di grup itu cara pasang lengan itu sejajar, makanya banyak masalah. Ya iyalah banyak masalah karena badan kita tuh seksi. Seksi, masa mau
sama pasang lengan dengan laki-laki. Kalau cek aja kalau kita pasang tangan sejajar, baju ngepas, tarik nih ke atas. Kan kalau perempuan nih mode muslim ingin yang shake dress ya kayak Bunda ini kan dari enggak gombrang gitu karena udah gembrot, disesuaikan ya. Tuh ini Bunda nih baju nggak dipakai kupna tapi tidak dipakai kupna jadi ngebentuk tuh meskipun gemrot ya. Ya tuh bergaya. Ini beli kancing yang di depan, di belakang lapisan, di depan di kancing ya tuh. Tuh sambil ini Bunda nerangin tuh lengan wanita itu turun 1,5 ya. Jadi nanti pas dipasang itu maju 1,5 ya. Jadi dalam menjahit juga kita harus jangan asal bisa pola, asal bisa ini terima jahitan. Harus banyak mengenal pecah pola. Ayo gabung di YouTube channel Bunda Herawati karena akan menemukan pola dasar wanita, pola dasar laki-laki menjadi kemeja. Pecah pola, macam-macam pola, pecah pola, komplit di sini. Ada make upnya, Bunda tuangkan untuk wanita-wanita Indonesia menjadi mandiri ya. Tuh, lihat tuh. Ini udah gunting Bunda. Jadi lipat 2, dilipat ke sini jadi baju. Sekarang kan lagi baju Siti Aisyah ya. Jadi tuh ini kef ya. Tuh lihat kemarin. Hanya dilipat di ini tuh. Dilipat mau di ini kemarin udah menerangkan ini kef ya. Jadi gampang ya kalau Bunda cara menerangkan. Jadi kalau kita punya ilmu tuh kayak Bunda nih masa tua masih bisa mengajarkan. Jadi uang tuh ada aja mengajarkan di privat online. Karena sekarang yang dari YouTube tuh sudah mulai banyak yang Ibu aku karena ingin memperdalam pola dasarnya sama karena aku otodidak pemula pengen memperdalam pola karena aku nggak masuk ya di YouTube ya kalau ingin karena dengan kita memperdalam pola dasar jadi nanti pas lihat di YouTube jadi tahu oh iya Bunda nih tinggal belajar pecah modalnya di YouTube nggak mahal ya hanya 250 belajar pola dasar nanti dikirim step by step di WA. Sehari ini sok hafalin nanti kamu bikin kembaliin udah betul belum caranya. Kalau udah betul caranya boleh kamu praktek di kain. Alhamdulillah rata-rata 3 hari ya sudah bisa praktek di kain. Persiapkan aja kainnya 3 meter. Yang mau ikutan WA ya yang dari YouTube persiapkan dulu kainnya 3 meter. Sekarang mau hari raya hayo cuman 3 hari langsung bisa bikin. Nih lihat kalau punya kaos ya kayak Bunda nih bisa tanpa sleting ini cuman 15 menit seset jahit jadi ya tuh hayo yang pemula yang baru alhamdulillah yang baru gabungnya selamat datang jangan lupa tekan loncengnya di share di subscribe di komentar ya Bun aku nih mau nanyain tapi harus dicatat karena meskipun nanya kalau tidak dicatat nggak akan ngerti ya siapin catatan kayak di dunia nyata kita kursus karena ini Bunda kursus dulu di dunia nyata dituangkan di YouTube Herawati Ripani tekan nih yang biru Herawati Ripani nanti pola-pola dari mulai pengukuran. Kalau yang Bunda ini kan mengajarkan pola wanita ada pengukuran yang benar cara ngukur badan wanita tuh beda dengan cara ngukur laki-laki. Catat pola wanita
beda dengan cara laki-laki. Cara mengukur juga beda. Kalau wanita dari lekukan leher ke pinggang, laki-laki banyaknya dari sini ke pinggang atau perut ya. Bahu juga wanita dari sini ke sini. Kalau laki-laki ada yang sekalian dari belakang ini ya. Jadi beda. Jadi jangan sampai kita ke bawah cara laki-laki. Makanya Bunda terus dan terus mengajarkan pola ya. Nah, kesuksesan Bunda itu karena Bunda dari awal itu sudah dipersiapkan ilmu jahit, ilmu salon, rias pengantin, masak, investasi Bunda di tanaman yang di depan ya, aglonema. Jadi harus banyak kebisa itu biar kita nggak sepi di sini. Nah, kayak Bunda dulu sepi di salon lagi musim ngerias pengantin. Nah, sambil Bunda juga ya dalam kesuksesan usaha itu nih nggak ngerias aja. Ini nyewain ngerias. Kadang-kadang Bunda suka ngoles. Nah, kebetulan kan Bunda suka join dengan ada yang bagian dekorasi. Harus mikir nih otak Bunda dulu lagi muda tuh duit dan duit. Apa yang menjadi duit untuk kita kan untuk biar cepat ya keadaan keluarga tuh kebantu ekonominya. Kalau suami aja kan yang nyari kasihan ya, biar cepat dapat duitnya. Bunda lihat ada teman Bunda ini dekorasi kan ada di kalau di Bandung di Jalan Pajajaran ya, tempat bunga-bunga. Nanya ini kalau Pak pelaminan kamu di rumah berapa? Oh Bunda 3 juta. Kalau di gedung berapa? 5 juta. Nah kan kita, oh ini yang di rumah 3 juta. Lumayan lah ditelebihin 1 juta. Nanti kan kalau ada pengantin yang mau sama pelaminan, iya Bunda sama pelaminan tambah 4 juta. Kalau pengantin itu jarang nawar kalau zaman dulu ya, belum kena sekarang itu. Karena Bunda yang langganannya The Have ya. Terus gini, yang di gedung sama. Kalau yang di gedung Bunda paket dengan gedung berapa? Pokoknya ini dengan baju baru nih, iya. Di gedung 12 juta, 7 juta tambah pelaminan 5 juta. Dari sananya 4 juta. Kan lumayan ngambil kita 1 juta 1 juta. Oh iya, nggak pernah nawar ya. Kalau kita sudah dikenal itu si yang datang juga The Have ya. Karena kita sudah jahitan bagus, make up Bunda dulu enggak menor gitu ya. Nah, sesudah jadi sekalian sambil ngerias nyewain baju-baju. Meskipun sekarang kita penjahit nggak bisa minyak kayak Bunda, nggak apa-apa sambil siapin beli patung ngemodal. Tiap yang kecil ada baju akad, nanti lama-lama nyewain atau dia jahit. Karena baju kalau kita sudah mendalami baju pengantin minimum itu 1 juta jahit baju pengantin tuh ya, nyewain juga 1 juta. Kan biasa orang nggak berani kalau jahit 1 juta sebenarnya baju akad. Tapi kalau di pengantin itu pada berani nyewa 1 juta. Tahu yang penting kan udah kita payetin ya bagus ya. Jadi alhamdulillah Bunda tuh sambil hias pengantin sambil nyewain baju-baju nih. Karena dulu yang dipending dulu mulai ininya sesudah rias pengantin Bunda. Jadi kepakainya Bunda pas buka baju rias pengantin menyewakan sambil nyewakan ada yang jahit alhamdulillah. Tuh, nah kesuksesan itu kita itu harus berpikir jangan bisnis ini aja. Oh Bunda lagi ngerias pengantin ada yang foto nih, foto juga kita yang motoin tanya kamu berapa paket moto segini. Lama-lama kan nih mau cari fotonya berapa Bunda. Dari sananya dulu zaman 1,5 juta udah ngambil 500 kalau foto ya. 2 juta nih, oh iya sama fotonya. Kan lumayan dari foto kita ngambil 500, dari pelaminan 1 juta, dari ini. Nah kesininya Bunda kan wedding organizer. Banyak yang paket dengan catering karena Bunda suka masak. Dari kecil SMP sudah belajar masak dari momku karena momku dulu buka
catering juga, buka rumah makan ya, dari kakek turunan kakek kan buka rumah makan di Subang ya, kakek Sarip ya. Itu rumah makan di pasar Subang dulu ya. Nah, udah gitu Bunda mau nyobain aja wedding organizer. Dasar lagi hoki nanti. Bunda suka keringat. Dasar lagi hoki ya. Aduh, ini ada yang masuk. Nah, Bunda suka keringat pagi-pagi. Ada apa? Ada yang masuk. Ini semut. Dari tadi keringat aja. Kayak ada yang masuk tuh. Suka ada ini kayak ada yang masuk semut. Nah, Bunda waktu itu organizer di catering. Kalau nyuruh orang lain kan catering mahal. Jadi masak karena Bunda bisa masak. Ngumpulin beli pemanas. Karena Bunda kan ngumpulin punya uang nabung beli ini. Alhamdulillah 30 juta dengan rias pengantin dulu ya, 35 juta. Dari punya bati dari catering 5 juta, dari rias pengantin 5 juta, 10 juta. Oh dulu alhamdulillah. Kalau pengen juta-juta tuh gak gampang karena kita punya ilmu, punya pikiran tuh duit dan duit apa yang menjadi duit. Bareng sama tukang pelaminan tanya, berapa kamu? Kalau ini barang dengan tukang foto tanya, jadi kita nanti ada yang ini tinggal dibatiin, ada yang nanyain. Kesininya Bunda kan udah capek, ke suami udah capek, jangan dipegang, kata udah kamu mah rias pengantin aja ya sudah, harus mengikuti karena suami itu memberi baik ya, biar katanya buat apa banyak uang tapi sakit. Bunda ngikuti kesininya. Kalau ada yang rias pengantin atau iklan mau sewa paket gedung, sebenarnya dia masak, hayo. Alhamdulillah dasar lagi hoki datang seorang ke rumah. Aku mau, saya ngeriasnya di mana mah? Nggak sama Bunda ngeriasnya. Udah ada Bunda, aku langganan riasnya, cuman aku perlu dekorasi pelaminan. Tuh udah ada yang masangnya udah, tapi ini mejanya ini sok aja dari Bunda. Nih pelaminan 3,5 juta. Meja itu Bunda, meja tengah segini 100.000. Tiap setan, setiap setan zaman dulu kan 50.000. Setan 50.000. Ini yang untuk buletan ini kan berapa, 50.000 kali 5 udah 50 yang tengah. Bunda itu 500.000 gitu pokoknya semuanya ada 5 juta kata Bunda kan. Pelaminan 3,5 juta, dekorasi piring sama piring 1,5 juta sudah sama piring untuk 500 orang, untuk setan. Jadi yang punya hajat tuh tinggal beres aja. Bunda punya temen yang suka disewain sama Bunda piring-piring dekorasi, tinggal gini aja kita, namanya kan Pak Haji apa gitu, Pak Haji aku punya order loh pelaminan piring-piring, pokoknya ini ditulis sama kita, setan ini tengah buat bulatan apa Bunda nih buat bulatan, karena sudah ngalamin yang diceritakan Bunda itu sudah ngalaman, bukan orang lain. Yang dulu mah kan ada meja bundar untuk menyimpan aqua kata Bunda tuh, untuk menyimpan piring. Apa yang tengah untuk pemanas, dengan pemanas apa berapa Pak Haji semuanya? Ibu ini pelaminan 2,5 juta, ini segini, pokoknya semuanya jadi 2,5 juta jadi 3,5 juta gitu ya. Jadi 3,5 juta katanya. Alhamdulillah sama Bunda di 5 juta kan dapat bati 1,5 juta. Nggak capek yang ngurusin dia masang-masang. Bunda mah jadi ongkang kaki aja, terima telepon nanti besoknya di pengantin. Nggak kecewa karena
Bunda juga nggak melihat cara pasangnya, yang pasangnya Pak Haji jadi Bunda percaya aja ke yang dekorasi karena dia suka dipakai sama Bunda. Nanti si pengantinnya nelpon ke Bunda, Bun, makasih ya, bagus pelaminannya tuh, katanya yang lagi model sekarang. Bunda nggak lihat masang pelaminan kayak apa ya, karena Bunda kan ngoles. Nah, pokoknya dapat 1,5 juta dari 5 juta itu. Ini dapat, bagus Bun pelaminan. Bunda kan, oh iya, gimana Neng, merasa puas semua pelayanan pasang ini? Aja alhamdulillah Bunda. Makasih ya. Nah, Bunda nanya ke si yang pasangnya Pak Haji itu, yang capeknya dia, kita ongkang-ongkang kaki terima 1,5 juta. Pak Haji kemarin pasang pelaminan kayak apa? Oh, yang ini, yang pakai daun-daun yang musim sekarang. Oh, alhamdulillah tuh puas. Dia yang capeknya kita 1,5 juta dulu mah. Nyari uang JT tuh gampang kalau kita punya ilmu sambil kita ngoles. Jadi bisnis itu gampang sebenarnya mah. Ibu-ibu yang nggak bisa apa-apa bikin. Nah, di Bunda ada masakan nasi kuning jualan di depan rumah. Nasi apa tuh? Jualan masakan gampang. Ingin sukses itu yang nggak bisa apa-apa kayak Bunda masakan, bisa lihat di YouTube Bunda ada cara masakan Ripani video masak. Bunda pernah nih pengalaman Bunda ke suatu tempat ya, ketemu sama ibu muda, ngobrol-ngobrol. Kalau Bunda makan suka akrab ya, ngobrol di mana rumahnya di ini. Oh, berarti dekat dengan perumahan ibu ya. Bunda kan invest di yang di Nanyung. Oh iya Bu, abi di iya. Kamu lagi apa? Cerita, aku mau Bu, susah. Suami dagang ini hiasan yang untuk anak-anak cenah, ke kampung-kampung seperti mainan-mainan. Paling aku dikasih 10.000 sama suami. Oh, dalam hati tuh saya mau uang Mak Bunda ya, nyari teh juta-juta nih gampang. Dari ngoles ya, dari ngerias. Oh, kalau gitu gini atuh. Kamu kan nggak bisa apa-apa, hanya menerima uang 10.000 dari suaminya. Bunda kasih gini. Gini, kamu jualan nasi kuning aja di depan rumah. Kamu di mana rumahnya? Ya Bun, alhamdulillah. Kebetulan di dekat, jadi di gangnya bisa ada motor apa nih. Nih, sampai dikasih Bunda ininya. Apa resepnya nih, nasi kuning ini. Catat. Sampai Bunda kasih, karena jualan nasi kuning kan beras lagi dulu murah ya. Beras tuh masih 10.000 gitu. Bunda kan ngasihnya disesuaikan gini. 10.000 paling sekilo. Ini beli kerupuk dan ini Bunda kasih 100.000 aku modalin. Itu padahal orangnya nggak kenal. Pas kenal lagi Bunda ada acara di situ, ngobrol-ngobrol nih. Nanti ke rumah, tapi nggak harita, ke rumah besoknya. Kamu ke rumah ya. Nanti aku kasih piring sampai ke piring Bunda kasih modalin orang nih. Piringnya Bunda kasih, uangnya aku kasih ya. Semoga ini uang ini 100.000 tuh bermanfaat kamu jualan nasi kuning. Kan dia ngasih WA ke Bunda ya, dia WA. Udah ada sebulan ya, tapi seminggu juga Bun, alhamdulillah. Aku jualan nasi kuning yang lewat motor tuh 5.000 kan dia jualnya. 5.000 tuh berapa 5 tahun ke belakang. 5.000 Bun aku jual. Laku Bun. Enak karena dari Bunda ya itunya apa? Ya masakan bumbu-bumbunya Bunda kasih tahu tuh enak Bun, iya. Sampai orang-orang tuh pada meni sautik. Enak sana sautik, 5.000 santi kita laku sana. Sampai kayak gini. Nelpon Bunda, alhamdulillah. Biasanya saya dikasih 10.000 sama suami, sekarang punya uang bersih 50.000 dari jualan nasi kuning. Saya bisa nyunatin. Oh ya, ada uang 1,5 juta buat nyunatin anak yang kecil, bisa nyunatin yang tadinya 10.000. Terus anakku masuk ke SMA yang mahal.
Bunda bisa uang kan 4 juta katanya ini masuk ke SMA SMA yang khusus penjuruan ya. Alhamdulillah Bunda, makasih bisa nyunatin, bisa masukin anak ke SMA dari Bunda kasih modal 100.000 suruh jualan nasi kuning. Iya, yang tidak banyak modal itu kita tidak bisa apa-apa, hanya jalannya jualan masakan yang tidak jadi gede modal. Kayak Bunda juga ya dulu, kalau Bunda kan di catering modal pemanas ini ngumpulin, tapi kalau udah dapat order kan ngasih dia nggak mau modal dulu. Kita kalau catering 30 juta seminggu sebelumnya, sebulan sebelumnya udah ngasih di modal. Jadi kalau catering dimodalin sama yang ngerias pengantin, kita tinggal ngerjain, kita ngambil aja batinya dari satu ini lumayan 5 juta dari satu paket catering, belum Bunda dari ngerias. Jadi paket ngerias sama wedding organizer tuh kita bersihnya 10 jutaan ya, alhamdulillah. Jadi dalam berbisnis untuk sukses itu kita itu ilmu jahit, kalau Bunda ilmu salon, rias pengantin, masak. Dari masak juga kita bisa jualan masakan. Sekarang bulan puasa bisa jualan kolak-kolak di depan rumah. Apa aja yang penting jangan gengsi. Kalau kita ingin sukses itu jangan gengsi. Ikhtiar. Kalau modal sih kita kan banyaknya aduh nggak punya modal Bunda, aku mau cari modal tuh yang kecil dulu. Kalau kita nggak bisa apa-apa, jualan masakan, jualan nasi kuning di depan rumah. Pakai ini nasi kuning atau nasi uduk, masakan hari ini, masakan ini. Alhamdulillah. Kalau Bunda kan nggak jualan nasi kuning masakan karena kebisanya kan banyak, salon, jahit, uang itu sudah juta-juta ya. Tapi kalau untuk yang nggak bisa, belum bisa, nggak punya duit, mau kursus ini, mulai aja jualan masakan. Nasi kuning dulu meningkat ke masakan sehari-hari. Goreng ayam, apa yang diperlukan orang ya. Sekarang mah udah ada Gojek ya, kita bekerja sama ya. Banyak sebenarnya kalau wanita itu ya untuk menambah ekonomi. Biar kita sukses, rahasianya tuh ilmu. Banyak promosi. Nyari daerah yang strategis. Kalau kita punya ilmu, sebenarnya kita kayak Bunda nih ngerias pengantin, atau kita punya temen tukang pelaminan, tukang taman, tukang foto, tukang apa aja. Sebenarnya ada kenalan tukang jual beli tanah, ikutan. Nanti ada yang jual tanah sana, dapat berapa persen. Yang penting nih otak kita harus jalan. Apa aja jadi duit. Kayak anak Bunda tuh segala dijual semua. Ada yang jualan online. Anakku yang pertama segala kerudung apa. Kalau lagi bulan puasa kurma apa. Jadi kalau kita pikirannya dipakai itu banyak untuk menjadi sukses tuh. Apa aja yang nggak bermodal juga. Maksudnya bermodal sih kecil. Kayak jualan dulu masakan, meningkat ada Gojek, promosi di ini jual masakan, terima online. Alhamdulillah banyak yang berhasil. Kalau Bunda sih karena jahit, rias pengantin, nggak mengalami jualan. Ini hanya menyarankan untuk yang tidak bisa apa-apa dulu. Jualan itu nabung. Kayak Bunda dulu nabung. Dari tabungan bisa kursus ini. Meningkat. Bisa kursus ini. Bunda kan dulu jahit sudah duluan ya. Lagi gadis SMP kelas 2. Pas nikah ya. Kebetulan alhamdulillah punya suami banyak duit ya. Kursus salon. Praktekin salon maju. Kursus rias pengantin, masak
masak juga kan turunan dari mamiku ya. Jadi pas perjalanan hidup tuh punya ilmu banyak. Sekarang rias pengantin, oh ada organizer, masak sekalian sama masaknya. Punya teman-teman ini kita ngerias pengantin banyak yang memerlukan pelaminan, taman, kasih tahu berapa ini catat. Oh pelaminan segini, taman paket di gedung segini-gini. Tinggal kita ini aja ngambil, ya terserah kita ngambil. Kayak Bunda dari 3 juta, dari 2,5 juta ngambil 1 juta, jadi 3,5 juta. Tapi mau, karena udah pasaran, kita cari pasaran. Oh Pak, Bunda mah sampai hafal pasaran pelaminan di rumah segini. Orang lain ada yang 4 juta, kita 3,5 juta sudah dapat batik. Orang lain 4 juta, di bawah mereka, jangan di atas mereka. Seenggaknya sama lah. Bunda kan nanya ke anak itu, saya juga udah Bun, dari periasnya harus 4 juta pelaminannya di gedung. Nah Bunda kan kalau ngasih 4 juta ke dia nggak mau, udah dia nggak berani yang 4 juta, udah aja di Bunda 3,5 juta. Lumayan kan, dia beda 500.000, padahal Bunda dari sananya murah. 2,5 juta itu sederhana tapi bagus. Dia juga sampai berterima kasih, Bun, makasih pelaminannya bagus. Nah kita join dengan pelaminan, terus nanti Bunda join dengan, udah dia pesan pelaminan, meja, piring, dengan yang suka nyewain piring sekalian itu yang pelaminan itu. Oh enggak, saya masak Bun, ada mejanya, ada. Jadi semuanya 5 juta. Lumayan kan, 1,5 juta dari 5 juta. Berapa persen? 30%. Misalnya kan 10%. Bunda alhamdulillah, karena otaknya otak duit, segala jadi duit. Ini ngoles namanya ya. Orang lain capeknya, kita tinggal ongkang-ongkang kaki. Itu kan duitnya sudah seminggu ini sudah harus ini. Jadi pas selesai selesai hajat, dia udah bayar, kita bayar ke ini udah duluan. Bunda banyak waktu itu, ada yang nyari, mau ini di gedung ini. Ada yang bilang gini, kalau ini jangan sesudah hajat ya bayar, karena suka nggak bayar ya banyaknya. Kalau Bunda itu bayar dalam bisnis itu jarang pernah ketipu. Karena kalau mau pasang apa-apa, pernah ada orang Chinese gini, kalau saya Maya bayarnya nanti sesudah hajat katanya. Kan Bunda berapa juta waktu itu pelaminan. Oh maaf ya, kalau saya mah bayarnya sebelum hajat. Mau silakan, mau tidak. Dia teh bayar aja seminggu sebelumnya ke saya. Besoknya sudah 2 hari hajat. Ya pantesan cenah minta sebelum hajat, alus cenah kapake cenah. Ya coba kalau kita sesudah hajat dibayarnya, nanti yang bayar itu banyak alasan. Ininya gini, nanti minta diskon sama kita. Jadi dalam berbisnis itu bayar dulu baru kita ngerjakan ya. Karena banyak yang ketipu itu teman-teman tuh. Udah paket catering, sebagiannya senang sesudah hajat. Kalau Bunda mah, kalau ada tulisan seminggu belum beres saya tidak akan mengerjakan. Kan takut dia udah masuk uang. Jadi seminggu tuh pernah Bunda juga seminggu belum aja. Nanti aja enggak. Pokoknya Bunda nggak akan ngerias tanpa bayar dulu yang sisanya. Dia kan jadi bayar. Alhamdulillah Bunda jarang ketipu dalam berbisnis itu. Kita itu harus tega. Kalau mau berbisnis harus tega. Bunda juga kalau berbisnis tega. Tapi kalau sosial Bunda ngasih ini. Tapi dalam berbisnis mah tidak ada anak, tidak ada saudara. Kalau Bunda nih di luaran bisnis, Bunda jualan invest di Aglonema, anak juga beli. Mah beli aku 500.000-an. Tuh kan bayar. Jadi kalau ada saudara ke sini, ini buat aku, tidak, itu 150.000. Karena kita tujuannya bisnis, saudara juga harus ngerti. Lihat dulu ini bisnis atau gratis. Kalau orang berbisnis jangan minta
Kasihan kan saudara itu suka kagok ya, lagi bisnis kayak Bunda so aglonema karena banyak ini minta ini. Nah harus ngerti kalau jangan bilang pelit kalau Bunda nggak ngasih sama saudara karena berbisnis itu pamali. Dalam bisnis itu pamali digratiskan, mending ngasih dari uangnya tah beli. Bunda juga ke anak mami beli aglonema nih 500.000 tuh. Ini teman anakku nih beli anakku pada beli. Bunda jualan, jadi harus tega dalam berjualan itu. Bunda suka bikin bon 2 minggu sebelum hari H ya, harus sudah lunas. Baju sesudah fitting, 1 kali fitting pertama setengahnya, pas fitting kedua maksudnya fitting kan udah bayar, pas fitting mau selesai harus bayar. Bunda karena banyak yang mengeluhkan di grup, pas sudah selesai bawa nanti ya, sampai sekarang nggak bayar. Kurang. Kita harus tega bikin bon. Kalau dalam bisnis itu harus serius bikin bon nama si Bunda kan dulu bikin bernama si ini, tulis lingkar badannya di sini, modelnya di sini, 1 buku itu bon. Di sininya ada dia baru bayar sama dulu Bunda 500.000 jahit 250. Jadi ada tulisan sebelum pas fitting pertama pembayaran harus lunas. Alhamdulillah nggak ada yang selama Bunda ngejahit nggak ada yang ketipu. Udah diambil nggak bayar karena pas diambil sudah bayar. Karena pada Bunda banyak yang curhat, ya nanti ya diambil dulu nggak bayar. Yang menjahit itu kasihan. Tukang jahit itu sampai tidak tidur ya, memikirkan, udah pusing, pengen cepet-cepet, udah dicepet-cepetin nggak bayar tuh. Yang suka jahit-jahit kasihan. Hargailah penjahit itu ya. Makanya untuk penjahit hayo bikin bon. Tulisan di sini, meskipun tulisan ini, maaf ya nanti kalau pas fitting pertama harus sudah bawa duit bayar. Jadi kalau ada tulisan dia juga ngerti. Kalau Bunda rias pengantin udah datang, berapa ya? Ini segini juta, 50%. Awal pesan 1 juta pengjadi. Sesudah 2 minggu setengahnya. Nanti pas mau 2 minggu perkawinan lunas. Ya meskipun ke tetangga juga ada. Oh ya ada ke tetangga, nanti udah aja nggak ada. Dalam bisnis ya, kalau nggak mau ketipu kita harus tega. Kalau ingin sukses itu ya, berilmu, hemat dalam menabung untuk supaya kita pengen modal ini udah hemat menabung. Nabungnya kalau Bunda di emas, karena akan melipat pas dijual ya, 1 juta saya tahu-tahu pas kita perlu ngemodal apa udah ada, nggak susah ya. Tapi kalau yang belum punya duit, udah aja ibu-ibu mah jualan dulu nasi kuning, masakan, ngumpulin nanti kursus ngerias pengantin, kursus salon, kursus apa aja yang bakatnya ya. Tambah gede, alhamdulillah Bunda sampai ke tingkat kesuksesan. Sampai sekarang Bunda berbagi ilmu, tabungan dari masa muda tuh sampai Bunda bisa beli rumah, bisa kebeli mobil, pindah ke sini nebus rumah ini. Meskipun ini PTKA itu sama dengan menebus rumah tipe 45. Bunda di sini udah berapa tahun ya? Seumur anakku udah 35 tahun. Takut ada tamu. Udah, soal kemarin ada yang mau ke sini. Udah 35 tahun. Kesuksesan itu nggak ujung-ujung ya. Bunda juga dari buka salon dulu, meniti pengalaman. Pas
masa tua, umur Bunda kemarin 50 mungkin ya, 50-an baru kita berhenti pensiun. Masa udah tua kita terus nyari uang, pensiun diterusin sama anakku yang pertama. Karena sudah banyak tabungan, jadi masa tua itu nggak susah. Anak-anakku pada maju sukses ya. Ada yang bergantian nih mom makanan nih mom, ada dari anakku nih uang tiap bulan semua pada ngasih kumpulin. Alhamdulillah jadi hidup itu karena punya ilmu. Bunda masa tua tabungan banyak udah dibagiin sama anak. Dalam pandemi ini bisa berbagi sama anak-anak, bisa berbagi sama sekitar. Dari kesuksesan hidup tuh, dengan kesuksesan hidup jangan lupa banyak-banyak bersodakoh, banyak-banyak bersyukur. Bersyukur ya, dalam berbisnis itu harus banyak bersyukur, bersodakoh, ding supaya kita tidak jatuh semblak ke bawah. Karena kan banyak cerita aku jatuh dari bawah, naik lagi, jatuh lagi. Nah, mungkin lupa tidak banyak bersodakoh dan bersyukur. Karena kan kalau kita sudah maju ingin lebih bersyukur. Oh alhamdulillah ya, kita didengdingi dengan bersodakoh. Alhamdulillah kalau Bunda dengan banyak bersyukur, banyak bersodakoh ya, masa tua itu hidup melebihi sultan. Mau makanan apa anak-anak kirim, mau ini sudah kirim. Mau kemarin berbuka tuh sering ke hotel-hotel, ke tempat di Bandung mah udah kekeliling sama anak-anak, rumah makan yang suka didatangi sultan ya. Mau apa, karena suami anakku sultan. Pada sultan anakku ya semua, amin ya. Nah beginilah ya pengalaman untuk menjadi sukses itu ya. Bunda tuh banyak kebisa, jadi nggak dari sini. Kalau kita punya teman bisa ini, catat kamu berapa fotografer, kamu berapa ini. Nanti kalau orang ada pas saya mencari ini, atau saya ada kenalan yang tukang jual beli tanah rumah, tuh ada berapa ini rumah mau dijual ini. Nanti suatu waktu ada yang nyari, seperti ada dari Jakarta, dari mana, oh ini ada, lumayan kan kita dapat berapa persen dari dia. Jadi gampang mencari uang itu kalau otak kitanya dipakai. Kayak Bunda dari perias, ada yang pelaminan, ada yang taman, ada yang nyewain piring-piring. Catat berapa itu nyewa piring segini. Jadi pas nanti orang perlu, Bunda aku perlu 500 meja segini, tinggal ngitung segini. Kan kita tahu dari sananya 750 jadi 1000. Bunda kan dulu piring 750 1 1000. Meja dari sananya 35, Bunda jadi 50 meja ini. Jadi oh lumayan dari banyaknya gitu, sampai keseluruhan teh bisa batis 1,5 juta dari pelaminan, dari meja-meja. Jadi mencari uang juta-juta tuh nggak susah. Bunda tuh cuman zaman dulu kan kita banyak pengeluaran, anak kuliah, anak ini ya. Jadi uangnya kan tertanam, mau kuliah juta-juta, membantu ya, membantu suami juga pejabat, nggak susah uang, tapi kan kita bantu. Jadi tambah sukses, tambah makmur, hidup cepet sukses ya kalau kita ada bisa membantu suami. Coba kalau suami udah mah susah, suami kitanya bengong aja nggak bisa ngapa-ngapain ya susah. Paling ada saudara kaya, aduh pinjam minta, itu jadi keenakan, tidak mau berusaha mintanya, maunya pinjam, maunya minta ke saudara yang kaya. Padahal dia kekayaannya itu dari ikhtiar rajin. Coba ikuti kalau saudara kaya itu, kenapa saudara kita bisa kaya, bukannya ngerong aja minjem minta. Jadi nggak berpikir ke kitanya, biarin dah aku suka dikasih sama saudara yang kaya-kaya, minjem juga suka dikasih. Jadi
nggak mau kita ikhtiar. Nah, makanya Bunda mah kan kalau anak-anak dulu ya, Bunda lagi banyak uang nggak pernah nih kamu diwawain, suruh mandiri, dia mencari uang tuh. Kalau sekarang mah Bunda kan udah lihat anak-anak ini, nih. Tapi sebelumnya Bunda ajarin mereka mandiri, nggak pernah Bunda dibawa nih buat ini semua, karena belajar anak-anakku belajar mandiri. Makanya sekarang anak-anakku semuanya ikhtiar. Ada yang jualan online, anakku yang pertama segala dijual, ngerias pengantin, jualan online segala dijual, anak-anakku semua ya alhamdulillah. Anakku yang sudah kerja juga dia IT di kantornya dipercaya jadi wakil, jadi manajer IT, wakil direktur. Tetap di luaran dia ada bisnis yang kerjasama sama dengan IT orang lain. Jadi dari kantor dapat, dari sini dapat. Nah, anakku yang nomor satu nih, pengalaman kesuksesan hidup sampai anakku nomor satu, dia rias pengantin bisa, desainer bisa jahit karena kursus desainer jahit, make up dia kursus karena mobilnya periak, dia nggak mau kursus ke Bunda, dia kursus lagi, dikursusin sama Bunda dulu ya. Lagi musim mau hari raya dia jual kurma, jual kerudung, jual apa untuk perawatan muka segala. Anak yang nomor satu. Anak yang nomor dua dia juga bikin kue online di Instagram, apa aja dia juga ya, karena dia wakil direktur. Kalau dia mah ada santai ya. Anakku yang nomor dua nomor tiga dia wakil direktur kakaknya di perusahaan kakaknya, tapi tetap jualan online, segala dijual. Sekarang mau hari raya kemarin apa itu, kue-kue coklat ini mau dijual tuh, segala dijual. Jadi banyak duit itu bukannya jatuh dari langit, ikhtiar. Jadi untuk yang merasa kepo sama orang lain, banyak uangnya, pinjam minta, jangan nganggap begitu, karena yang kita banyak duit itu ikhtiar. Dengan ikhtiar kita tuh bisa sukses ya. Ini nomor 4, dia PNS, menjabat. Kadang-kadang istrinya jualan, ada yang kemarin keripik apa aja yang tetangga jualan ya online, apa aja. Yang nomor 5 nih, yang si bungsu, wakil direktur, udah manajer IT, tetap dia ada bisnis IT dengan orang lain. Makanya suka tetangganya, kerja di mana sih, rumah punya mobil, suka kepo kan kalau tetangga ya. Ya ikhtiar, kerja di kantor sambil ikhtiar. Kalau anakku juga dia suka dari mulai SD tuh dia punya kepintaran, suka teman-temannya tuh minta PR ini, suka ngararasi cerita ke anaknya tuh, dulu papa mah sudah bisa nyari uang waktu SD. Kenapa, dari mana? Kan aku suka ngerjain yang teman-teman pelajaran ya, nanti teman-teman suka ngasih uang katanya buat jajan. Anaknya ngikuti, pulang dari sekolah tuh, aku punya uang 20.000 katanya. Kata maminya, dari mana itu uang kamu? Kan teman aku, kan kata si ayah harus bisa nyari uang. Ini teman aku juga sama, kan dia belum ngerjain di sekolahnya, aku suruh kerja nggak minta, aku juga dia yang ngasih dari 2 orang. Jadi pengen ketawa ya, sudah anak kecil juga sudah belajar, tapi dia dikasih bukan minta ya. Jadi begitu, jadi ada kebisa, dia juga dikasih sama temennya ngerjain. Karena temennya malas nggak mau ngerjain, dia sudah ngerjain. Karena anak ini juga pinter nih, 9 sampai 10. Ini nurun ke anakku yang bungsu, anaknya pinter. Si bungsu juga jenius. Dari SD, SMP, SMA tuh juara umum ya, alhamdulillah. Begitu karena dari kepinteran juga, dari ikhtiar, ilmu. Ingin sukses tuh ilmu, jangan lupa kita harus punya ilmu. Ilmu apa aja menurut
kemampuan ke ilmu masak yang tidak gede modal bisa jualan ya. Kalau Bunda sih banyak ilmunya. Dari SMP jahit, salon, make up, rias pengantin, masak memasak, turunan dari momiku. Jadi pas Bunda pindah ke sini bikin wedding organizer, masak memasak, paket rias pengantin, cuman sampai kata suami ya sudah aja fokus dengan ya, kita bisnis itu harus fokus. Nah, kalau Bunda kan sebelumnya ini terakhir ya fokus ke ngerias, nyewain baju-baju, alhamdulillah tambah dikenal perias, baju-baju banyak yang nyewa. Kadang teman perias suka pada nyewa ya, karena Bunda kan bisa jahit. Sekarang juga tuh kan kebaya-kebaya ini Bunda nyimpen aja, siapa tahu nanti kan mau dijual ya. Begitu ya, kesuksesan hidup itu kita itu harus punya ilmu banyak-banyak ini apa, karena sekarang kan canggih ya. Promosi, kalau zaman dulu Bunda promosi itu di pikiran rakyat. Promosi, karena promosi itu sangat penting. Kita itu dalam mau menjahit penjahit profesional itu banyak-banyak latihan, banyak-banyak melihat pecah model. Nih Bunda ada di YouTube Herawati Ripani ya, tag nih yang biru keluar nih pecah model. Jangan tiap ini nanya mau jahit, aku pemula mau jahit ini, nanya di grup. Kasihan kan yang menjawab tuh. Masa kita yang mau jahitnya orang lain yang mikirnya, karena memikirkan model itu pakai pikiran, makanya banyak yang tidak menjawab. Kalau ingin jawaban yang pasti ini buka YouTube Herawati Ripandi. Ada yang satu gini di, kenapa sih nggak di di FB aja katanya videonya kirimkan. Nah, kalau Bunda mengirimkan di FB ya, yang melihat tuh tidak banyak. Kadang-kadang kan suka cuek kalau nggak ngirim. Tapi kalau di YouTube itu seluruh Indonesia, Asia, bisa kan sampai seluruh dunia nanti lama-lama. Kalau Bundanya nanti kalau udah lama ke seluruh Asia ini, dunia kan ada campuran nanti mah. Good morning, how are you? Welcome to my channel Herawati Ripandi. Nanti makan, kalau sekarang makan masih melingkup Asia ya. Kalau Asia kan masih ada ngerti Indonesia ya. Begitu ya. Kenapa Bunda kok bisa sukses? Karena Bunda banyak ilmu. Dengan banyak ilmu dibarengi dengan banyak menabung. Karena kita dalam ilmu tuh bisnis itu perlu modal. Dari modal kita nggak punya modal, menabung. Nah, mau nabungnya di emas biar ngelipat pas dijual. Mau beli modal tambah gede. Bunda kan ini tuh waktu di ini ngerias pengantin tuh banyak modalnya juta-juta, dari mulai siger, baju-baju pengantin. Karena dengan banyak menabung jual ini beli. Tambah gede, nggak ada minjem dari yang apa, nggak minjem. Bunda mah nggak ada minjem buat modal dari luaran seperti yang pakai bunga, karena itu akan menjirat kita. Dari nabung ini 4 tahun bisa ngelipat ya. Jadi modalnya nabung, untuk modal itu nggak minjem yang pakai bunga ya, takut kejirat. Jadi tenang kitanya. Dari dapat ini disimpan, tabungin lagi untuk modal, tabungin lagi untuk modal. Makanya sukses. Jangan lupa dalam kesusahan itu didingdingi dengan bersyukur, banyak-banyak bersodakoh. Nah ini ding supaya kita tidak down up ya. Begitu ya, semoga yang menonton channel Bunda Herawati ya pada sehat semua, dimudahkan rezekinya ya, pada lancar-lancar puasanya ya. Jangan lupa berdoa dalam bulan suci ini, berdoa itu dikabulkan Allah ya. Alhamdulillah ya, kita itu setahun sekali dikasih ada puasa sama Allah. Jadi ke badan itu sehat. Bunda kan biasa suka susah tidur, dengan adanya puasa enak ya tidur tuh ya. Begitulah ya, kesuksesan itu jangan lupa dari kita punya ilmu,
punya ilmu, ikhtiar, nah, jadi sukses ya. Jadi yang untuk yang susah hidupnya, ayo ilmu masak bisa jualan. Nggak usah gede-gede modal, dengan 100.000 kita bisa jualan nasi kuning di depan rumah. Nanti dari 100.000 sejuta ini bisa buka kantin masakan. Dikumpulin lagi bisa jadi rumah makan. Siapa tahu kalau Bunda dulu langsung organizer 1.000 undangan masak paket dengan rias pengantin, karena katanya capek sama semua suami tidak teruskan, jadi fokus dengan rias pengantin. Terakhirnya menyewakan. Nah, untuk penjahit meskipun kalau pengen uangnya gede, pelajari ini di Bunda ada kebaya-kebaya modern ya. Nanti sambil jahit kita sedikit-sedikit menyewakan, beli patung, pasang kebaya pengantin, yang akad, yang resepsi. Nanti kan ada orang sih, oh ya suka nyewain, iya. Lama-lama banyak yang jahit pengantin, nanti juta-juta tuh nggak susah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.